Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, terutama Ibu Siti Majidah yang saat ini dari Indonesia bergabung melalui Zoom bersama kita. Terima kasih atas kehadirannya dan waktu luangnya Ibu. Dan tentu saja teman-teman Aisyah di sini yang ada di New South Wales, selamat bergabung di acara kajian rutin kita. Pada kali ini kita berada di acara Aisyah New South Wales Mengaji edisi ke-19, yaitu kajian khusus fikih perempuan berwawasan global. Nah, untuk hari ini kita akan mendengarkan materi dari Ibu Majidah. Namun sebelumnya tidak lupa selalu kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, dan memberikan kita kesempatan pada sore hari ini untuk tetap mengaji bersama, untuk selalu menambah ilmu bersama, dan semoga kita diberikan keberkahan dari ilmu karena usaha kita mengaji sore hari ini. Dan kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang sangat indah yang bisa kita nikmati saat ini. Ibu-ibu yang saya hormati dan Ibu Siti Majidah, sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Pada sore hari ini, yang pertama kita akan buka bersama acaranya. Nanti kita akan berdoa bersama untuk membuka acara ini. Kemudian yang kedua, nanti akan ada perkenalan singkat. Perkenalan dengan Ibu Siti Majidah sebagai pembicara pada sore hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan paparan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Majidah, disambung dengan tanya jawab. Kemudian acara berikutnya akan ada ringkasan sedikit dari saya selaku moderator, diikuti dengan nanti kami akan ada selingan sedikit Ibu, ada pengumuman dan ada iklan sedikit nanti setelah acara, dan tak lupa di akhir kita akan tutup bersama acara ini dengan doa penutup. Baik, karena kita sudah menginjak di jam 18:41 atau jam 6:31 waktu Sydney, kita akan segera mulai acara kita hari ini. Ibu-ibu sekalian, mari kita buka bersama acara kajian sore ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, Ibu-ibu, agar suasananya lebih meriah pada sore ini untuk kajian, bagi ibu-ibu yang berkenan untuk membuka screen-nya, untuk membuka videonya, silahkan bisa dibuka agar kita juga saling bersapa, saling berkenalan. Ibu Majidah pasti juga akan senang sebelum kita mulai dan share PPT biar berkenal dengan wajah-wajah kita yang ada di sini. Yang belum pakai jilbab boleh ambil mukena ya, biasanya begitu ya Bu ya. Kalau ibu-ibu jurus cepatnya adalah ambil mukena. Boleh silahkan. Agar kita berkenalan sebentar dengan Ibu Majidah. Oke. Baik. Sudah tampak ya ibu-ibu ini, ibu-ibu Majidah. Jadi ini perkenalkan, ini teman-teman kami yang ada di New South Wales yang ikut hadir kajian pada sore hari ini. Ada Ibu Ketua juga Ibu Ani Abdan, kemudian Bu Andi selaku koordinator untuk acara kajian rutin ini, dan teman-teman semuanya. Nah, karena teman-teman sudah berkenalan mungkin hanya walaupun setor wajah saja ya Bu ya. Sekarang saya akan memperkenalkan Ibu Siti Majidah selaku narasumber kita hari ini. Baik, saya akan membacakan secara singkat, ini CV-nya sangat panjang karena memang pengalaman Ibu narasumber kita hari ini sangat banyak.
Jadi saya perkenalkan mulai dari nama beliau adalah Ibu Siti Majidah LC.MA. Beliau lahir di Sleman tanggal 25 Juli 1985 dan saat ini beliau tinggal di Yogyakarta. Terkait dengan riwayat pendidikan beliau studi S1 Syariah Islamiyah dan Fikih Muamalah Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 Lintas Agama dan Budaya di Universitas Gadjah Mada. Kemudian mulai tahun kemarin ya Bu ya, tahun 2024 dan sampai saat ini beliau sedang melanjutkan studi S3 di bidang ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terkait dengan pendidikan non formal beliau ini banyak sekali. Jadi sebenarnya beliau mengikuti berbagai training yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian dari Nahdlatul Aisyah dan tentu saja dari Aisyah. Beliau juga aktif di Majelis Tarjih pimpinan pusat pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan saat ini beliau sangat aktif di Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah. Nah, terkait dengan riwayat pekerjaan atau pengalaman bekerja, beliau juga aktif sebagai dosen luar biasa di berbagai universitas di Yogyakarta. Di antara lain adalah Universitas Aisyah Yogyakarta, kemudian Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Mercu Buana. Beliau juga saat ini aktif sebagai pemateri tematik di asrama Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan beliau saat ini juga sebagai pengurus di sana ya Bu ya, di Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akhiri untuk perkenalan dengan Ibu Siti Majidah. Ini kalau saya bacakan ini panjang sekali ya Bu ya, dari publikasi, buku-buku tentu saja karena beliau juga aktif di majalah ya. Nggak usah Jadi dibaca. dan buku-buku dan artikel-artikelnya banyak sekali selaku akademisi. Baik, kita akan dengan senang hati Bu Majidah untuk mendengarkan informasi terkait dengan tema kita hari ini. Namun kami mohon izin sebentar. Ini ada iklan lewat ya Bu ya, ada sponsor lewat ini Bu. Ya. Mohon Oke, maaf, siap. mohon izin sebentar. Ya. Ya, Ibu-ibu, jadi di pimpinan ranting istimewa Aisyah New South Wales saat ini sedang menawarkan seragam nasional Aisyah. Ini adalah seragam kebanggaan kita berwarna hijau kuning yang ceria. Saat ini ada ready stock ya Bu ya dari Aisyah. Kapan kita akan gunakan seragam ini? Tentu di acara-acara Aisyah kita akan gunakan seragam ini. Dan tentu saja dengan seragam ini kita juga berharap kita akan semakin bergembira di Aisyah. Lihat Bu Andi di sini ya Bu ya, dengan yang ceria ini karena memang efek pakai seragam ya Bu Andi ya. Karena kita memang diajarkan untuk bergembira belajar dan bergembira bersama. Jadi silahkan ibu-ibu yang akan membeli seragam Aisyah nanti bisa menghubungi Mbak Tanti. Untuk pembayaran nanti kita bisa lewat Bu Bendahara Bu Heni ya. Untuk ready stock ada beberapa dan berbagai ukuran. Oke, jadi mari bergembira bersama. Salah satunya adalah dengan memiliki seragam indah kita, seragam ceria kita. Gitu. Baik ibu-ibu, silakan kontak Mbak Tanti, nanti Mbak Tanti siap insya Allah ready untuk menampung chat dari Ibu. Kalau ada yang ukuran yang tidak ada, ternyata di sini di stok kami juga menyiapkan nanti misalnya Ibu mau titip, karena biasanya nanti kita akan memesankan di kedai Aisyah dari Yogyakarta. Baik Ibu-ibu sekalian, kita akan masuk ke acara inti kita hari ini, yaitu kajian. Kajian kali ini sangat menarik dan ini sesuai dengan waktunya ternyata ya, karena di bulan ini ada hari kesadaran terkait dengan tema kita hari ini tentang Khitan Perempuan. Kajian hari ini berjudul Khitan Perempuan, Perspektif Ulama Salaf dan Kontemporer
yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Majidah, anggota Divisi Ketarjian Majelis Takblik dan Ketarjian Pimpinan Pusat Aisyah. Kepada Ibu Siti Majidah kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Monggo Bu, silahkan. Ya. Sudah bisa terlihat dengan jelas ya Ibu-Ibu ya. Sudah Bu. Pernah bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ani selaku ketua dan Bu Ami selaku sekretaris dan moderator ya. Dan ibu-ibu yang ada di pimpinan ranting istimewa Aisyah New South Wales Australia yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah ibu-ibu, kita bisa bertemu di dalam majelis ilmu walaupun kita berbeda negara, tetapi tidak menghalangi kita untuk silaturahmi, silatul ilmi, menambah ilmu ya, saling bertukar pikiran untuk sama-sama mendalami kajian-kajian keislaman. Dan pada kajian ini kan khusus tentang kajian fikih perempuan global ya. Dan saya di sini mendapat amanah untuk menyampaikan terkait dengan tema khitan perempuan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjasa mendakwahkan Islam, yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan dunia jahiliyah menuju indahnya cahaya Islam yang saat ini bisa kita nikmati. Ibu-ibu rahimakumullah, ibu dan bapak kayaknya ya. Langsung saja, saya tidak akan berlama-lama, nanti mungkin kita bisa berdiskusi. Jadi tema yang saya sampaikan di sini yaitu terkait dengan khitan perempuan dalam perspektif ulama-ulama. Baik ulama-ulama klasik ya, ulama-ulama masa lalu ataupun ulama-ulama masa kini yang kemudian mengalami berbagai macam perkembangan pada perjalanan fatwa ulama ini. Nah, yang nanti kajian yang akan kita bahas di sini diantaranya adalah kita memahami bagaimana khitan secara umum baik yang dilaksanakan oleh yang dipraktekkan kepada laki-laki ataupun perempuan, dan kemudian apa manfaat dari khitan itu, dampaknya baik khitan perempuan dan laki-laki, dan nanti lebih khusus kepada khitan perempuan, pandangan ulama-ulama dan juga sikap Muhammadiyah dan Aisyah, dan dalil-dalil argumentasi, dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing ulama, baik dari ulama klasik, ulama kontemporer, ataupun dari sikap Ormas Muhammadiyah Aisyah. Kemudian kita coba untuk mentelaah, mengkritisi dalil-dalil, dan apakah kemudian fatwa yang kita ikuti itu yang menolak atau yang tidak. Nanti juga ada upaya pencegahan ketika itu memiliki dampak yang tidak baik dari aspek medis ataupun psikologis bagi perempuan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, jadi salah satu keistimewaan ajaran Islam itu adalah selalu menjaga fitrah manusia dan menjaga nilai-nilai kehormatan dirinya. Islam memperhatikan penjagaan aspek akhlak dan kesehatan individu dan melarang kita untuk membahayakan diri kita.
wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kita tidak boleh membahayakan atau menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan atau membahayakan diri kita. Dalam menjaga aspek kesehatan, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu memperhatikan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia itu kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis dari Abu Hurairah, al-fitratu khamsu, bahwa fitrah manusia itu ada 5, ya, menjaga 5 fitrah. Yang pertama adalah al-khitanu, khitan, al-istihdadu, mencukur bulu kemaluan, wanatful ibti, mencabut bulu ketiak, wataklimul atfari, memotong kuku, wakosus syaribi, mencukur atau merapikan jenggot. Nah, yang kita kaji di sini adalah khitan. Khitan itu juga salah satu fitrah manusia yang tujuannya menjaga kesehatan, terutama bagi laki-laki. Kalau kita melihat historisitas dari praktek khitan, itu pertama kali di manusia pertama yang melakukan khitan, laki-laki ya, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena khitan ini termasuk dalam kaidah fikih, itu masuk ke dalam syar'u man qablana, syariat yang telah diamalkan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dalam salah satu riwayat hadis, beliau melaksanakan khitan di usianya 80 tahun. Nah, 80 tahun kalau zaman kita ya ibu-ibu itu kan sudah simbah-simbah ya. Tapi kalau zamannya Nabi Ibrahim dengan usia yang ratusan tahun, itu jangan dibayangkan seperti usia bapak-bapak 80 tahun umatnya Nabi Muhammad. Dan karena badan fisik beliau yang sangat besar ya, zamannya Nabi Ibrahim itu, dalam sebuah riwayat disebutkan wahtatana bil kudum. Beliau dihitan dengan menggunakan sejenis pisau seperti kapak. Ya, kapak ya, Ibu bisa bayangkan. Nah, oleh sebab itu, karena ini adalah syariat umat sebelum kita, dan itu termasuk juga syariat dari Nabi Ibrahim, kita sebagai umat Nabi Muhammad diminta untuk mengikuti milah. Nah, termasuk juga syariat Nabi Ibrahim, yaitu diantaranya adalah khitan. Nah, maka khitan itu sendiri dari kalimat khotana yahtunu khotnan, memotong. Secara istilahi khitan pada laki-laki itu adalah memotong kuluf. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang punya putra ya, maksud saya, itu kalau mendampingi anaknya sedang khitan itu kan dia ada ujung kulit itu ya yang dibuka itu, yang menutupi kasaf. Yang mana kalau tidak dibuka, itu nanti sisa-sisa air kencing itu, yang tidak bersih itu akan membahayakan nanti ketika dewasa. Ada juga yang kemudian ketika dihitan itu kan sangat susah dibuka saking lengketnya itu ya. Nah itu juga diantaranya adalah sisa-sisa dari air kencing yang tidak bersih itu. Maka laki-laki memang di dalam Islam diwajibkan untuk melaksanakan khitan. Permasalahan terjadi ketika itu terjadi atau dilaksanakan untuk anak perempuan atau perempuan-perempuan. Nah, khitan atau sunat perempuan itu sudah dipraktekkan di beberapa negara. Yang paling banyak itu di Afrika seperti Sudan, kemudian Mesir ya Bu, Ethiopia, ada juga di beberapa negara lain di Asia seperti Filipina, Korea Selatan, atau mungkin di Amerika juga ada, bahkan di Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan ya, ternyata negara kita Indonesia itu menduduki peringkat tertinggi ketiga melaksanakan khitan perempuan. Sehingga kemudian banyaknya praktek khitan perempuan itu telah mengetuk
perhatian dari beberapa kalangan. Banyak pendapat yang disampaikan oleh kalangan medis yang menyebutkan bahwa hitan perempuan itu malah justru memberikan dampak yang berbahaya bagi kesehatan reproduksi dan psikologis perempuan. Mungkin nanti Mbak Ami juga bisa sedikit berbagi cerita sesuai dengan keahliannya di bidang psikologi ya, bagaimana ketika perempuan itu dihitan. Karena hitan perempuan itu berbeda dengan hitan laki-laki. Kalau hitan laki-laki itu kan dipotong ujungnya itu ya Bu, Pak. Nah kalau hitan perempuan itu kalau dalam istilah fikih menggunakan kalimat khifat, khofat. Maknanya adalah merendahkan kulit atau menghilangkan yang menutupi klitoris pada vagina. Berarti kan di dalam vagina perempuan. Atau memotong kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji atau jengger ayam jago. Itu dalam pendapat Al-Mawardi. Maka kalau di dalam pendapat ulama lain juga sama. Qad'u adna juz'in minal jildatil lati fi a'lal farji. Ya pada intinya maknanya sama. Memotong kulit paling atas ya atas yang bentuknya seperti jenggernya ayam jago itu, maka kan itu sangat menyakitkan, bahkan mungkin bisa meninggalkan bekas seperti keloid atau mungkin pendarahan yang nanti akan coba kita kaji. Sehingga kemudian beberapa penggerak kesehatan ya dari kalangan medis atau mungkin Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa sebetulnya khitan atau sunat perempuan itu tidak ada manfaatnya bagi perempuan secara medis. Ya, ini bentuk-bentuknya seperti ada 4 bentuk, Ibu-ibu. Bentuk yang pertama itu bisa menghapus semua atau sebagian dari klitoris, ya ini ya klitoris yang bentuknya seperti jagir ayam tadi. Atau bentuk yang kedua membedah, dibedah gitu ya, kemudian dijahit kembali. Bentuk yang ketiga itu penyempitan lubang vagina. Nah, bentuk yang keempat itu yang banyak dilakukan di Indonesia itu menusuk vagina dengan benda-benda seperti kunyit, kunir itu Bu. Di apa namanya? Ditusuk-tusuk di area alat kelamin perempuan tadi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk khitan perempuan yang banyak dilaksanakan dan tergantung di daerah mana. Karena memang ada yang sangat ekstrim, ya, sangat ekstrim itu ya menghapus semua atau sebagian dari klitoris tadi. Kalau kita lihat dari dampak atau manfaatnya, kalau bagi laki-laki manfaatnya banyak ya Bu. Dari aspek kesehatan, Itu dulu Nadia kita sunat nggak ya? Kasihan juga. ya, untuk kebersihan, mengamalkan syariat ya, hukumnya Tadi mau wajib. dibersihin. Ya. Dari aspek kesehatan juga bagus ya untuk mencegah Iya, emang gitu pas. kanker prostat, Karena ada yang dipotong juga ya, tuh. kemudian apa infeksi saluran kemih dan lain Kayaknya sebagainya. enggak ya? Tapi kalau bagi perempuan itu kebanyakan alasannya itu ya tadi mengikuti tradisi. Mengikuti tradisi itu misalnya beberapa wilayah di Indonesia ya, saya sebutkan misalnya di Sulawesi Selatan. Mungkin ibu-ibu yang nanti dari Sulawesi Selatan bisa berbagi cerita ya. Di sana itu sunat perempuan dikenal dengan istilah upacara apasuna. Dan itu turun-temurun. Mengakulturasikan tradisi dengan pemahaman agama yang menyebutkan kalau perempuan belum dihitan, maka belum sempurna keislamannya. Atau di wilayah daerah Madura, itu ada faktor agama dan tradisi, dan ada yang menyebutkan bahwa kalau anak perempuan belum dihitan, maka dia belum suci. Bahkan bisa menyebabkan dia mendapatkan kesulitan mendapatkan jodoh. Ada juga yang berpendapat mengikuti sunnah. Nah, ini mengikuti sunnah itu karena memang nanti ada dalil yang kemudian dalil itu akan kita kupas dari aspek kesohihannya.
Nah, karena memang dalil yang digunakan dari hadis itu nanti eh, menimbulkan polemik tentang keabsahan dalil ini. Kemudian di Sulawesi Selatan juga ada beberapa anak perempuan itu dari penelitian teman saya di Unisa ya, dosen AIK juga. Dia pernah melakukan penelitian di Sulawesi Selatan di Desa Bodia. Itu ada anak perempuan sebetulnya takut untuk dihitan, tapi tetap dipaksa oleh orang tua dan tokoh agama di sana karena untuk memantapkan keislaman seseorang. Bahkan ada anggapan yang mendiskreditkan perempuan yang mana kemudian menyebutkan kalau tidak dihitan maka libido atau syahwatnya itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, ini kan semacam anggapan yang mendiskreditkan perempuan. Nah, kita akan melihat bagaimana sih sebetulnya praktek khitan pada zaman dulu ya. Kalau di negara Mesir memang khitan itu merupakan akulturasi budaya negara Mesir dengan Romawi. Nah, itu dikenal dengan khitan Fir'auni. Nah, khitan Fir'auni itu sangat ekstrim ya, melakukannya itu sangat ekstrim. Kenapa saya katakan sangat ekstrim? Karena kemudian dipangkas klitorisnya. Pak Hamim Ilyas itu kan pernah menyampaikan ya, khitan Fir'auni itu ada beberapa cara. Yang pertama dipangkas klitorisnya semuanya, atau dipotong sebagian bibir vaginanya, labianya itu, dijahit sebagian lubangnya itu, kemudian disisakan sedikit untuk keluarnya darah haid dan untuk bersenggama. Sedangkan di Madinah, sebelum Rasulullah mendakwahkan Islam, tapi Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Ketika itu Rasulullah sudah melihat banyak sekali praktek khitan perempuan yang dilakukan oleh dukun. Nah, yang paling dikenal di Madinah itu dukunnya namanya Ummu Atiyah. Nah, nanti yang menjadi problematika itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Ummu Atiyah ini. Nah, ini Bu. Nah, ini tradisi di beberapa negara, tekniknya ada yang dilakukan oleh dukun-dukun perempuan, ya, kemudian menggunakan alat-alat yang sederhana, tidak steril, ya. Kemudian memotong klitoris dengan cara melingkar seperti kita memotong khitan pada penis laki-laki, ya, dan macam-macam. Akibatnya juga yang kasus yang baru terjadi itu di Mesir. Di Mesir itu sampai pendarahan dan meninggal. Ya, kadang juga bisa menimbulkan rasa nyeri yang hebat, infeksi, kesulitan buang air ya, kemudian penyembuhan lukanya juga sangat lama. Ini akibat-akibatnya. Nah, biasanya kalau di negara Mesir atau di Afrika itu ya, kalau di Mesir itu yang paling ekstrim itu terjadi di lembah Sungai Nil dan juga di daerah Sudan. Ya, di daerah Sudan. Karena kemudian dia menghilangkan klitorisnya itu betul-betul dihilangkan, kemudian menjahit pinggiran kulitnya dengan menyisakan sedikit lubang kecil untuk keluarnya darah haid atau untuk bersenggama. Nah, ini praktek yang terjadi di beberapa negara. Sehingga kemudian di dalam agama lain seperti agama Yahudi dan Nasrani pun juga disebutkan praktek khitan itu hanya dilakukan oleh minoritas dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Nah, maka ketika melihat banyak sekali dampak-dampak yang berbahaya bagi perempuan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kemudian mengkampanyekan bahwa khitan perempuan itu tidak perlu dilakukan. Bahkan saya pernah membaca itu di Australia itu ketika ada tenaga kesehatan melakukan khitan, itu ada yang dipenjara itu. Baru-baru ini kasusnya, mungkin nanti bisa dilihat di Google. Nah, apa tantangannya ya ketika kita melihat dampaknya sangat banyak, tapi ternyata tantangan untuk menyadarkan masyarakat itu ya nggak mudah juga.
Ya, karena memang ada tantangan paham keagamaan yang berbeda di masyarakat kita. Misalnya nih, ada beberapa ulama yang kemudian menggunakan dalil dari Ummu Atiyah tadi untuk dijadikan justifikasi terhadap khitan perempuan. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa khitan perempuan itu bisa menyenangkan suami, mencegah dari penyakit kanker, dan lain sebagainya, memberikan perempuan itu awet muda, dan juga kenikmatan seksual. Itu adalah klaim-klaim yang banyak disampaikan oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama tentang khitan perempuan. Terlebih kalau kita berbicara tentang pendapat ulama, pandangan ulama madhab ya, seperti madhab yang 4, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah, rata-rata mengatakan bahwa khitan perempuan itu wajib. Nah, maka ini menjadi sebuah tantangan ya. Ternyata setelah ditelusuri dalil hadisnya, nanti akan kita coba telusuri ya. Kita lihat dulu bagaimana pandangan-pandangan dari masing-masing ulama ya. Kalau ini adalah pandangan dari fatwa MUI tentang khitan perempuan. Nah, MUI ini juga menggunakan dalil dari hadis, ya kan? Nah, dalilnya adalah dari hadis Abi Malik. Al-khitanu sunnah lirijal makrumatun linisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki. Karena memang ada ulama yang mengatakan sunnah, ada juga yang mengatakan wajib, dan kehormatan bagi perempuan. Tapi setelah ditelusuri, jadi ibu-ibu, di dalam hadis itu tidak ada derajat-derajat kualitas hadis, atau yang kita kenal dengan kaidah kesohihan hadis. Nah, ketika hadis itu akan kita jadikan sebuah landasan dalil dalam beragama, maka kita harus meneliti kualitas dari siapa yang meriwayatkan dan kualitas dari isi hadis itu. Kualitas itu nanti menentukan apakah hadis ini masuk ke dalam hadis yang makbulah, hadis yang diterima. Hadis yang diterima itu ketika hadis itu memiliki derajat hasan dan sahih. Dan ternyata khitan perempuan dari hadis Abi Malik bin Usamah ini ada rangkaian perawinya atau yang menyampaikan hadis itu, karena satu hadis itu kan banyak perawinya. Ada nama Hajjaj. Hajjaj ini dalam buku Mustalah Hadis dikenal oleh ulama-ulama hadis sebagai perawi mudalis, suka menyembunyikan kecacatan hadis. Nah, sehingga menjadi sebuah pertanyaan gitu ya, hadisnya kok diriwayatkan oleh Hajjaj yang dikenal sebagai mudalis. Nah, apa yang dimaksud dengan makrumah di sini? Apakah makrumah itu kalau di dalam hukum 5, hukum Islam ya, hukum Islam fikih itu kan ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu nggak ada istilah makrumah. Yang ada adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya kan? Maka kemudian ulama Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa makna makrumah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh tradisi tertentu pada waktu tertentu. Jadi ketika itu dipandang baik dalam kondisi tradisi, misalnya tradisinya masyarakat Madinah sebelum Nabi mendakwahkan Islam, yaitu kemudian menjadi makrumah baik bagi perempuan. Tapi kalau dari aspek hukum fikihnya itu tidak masuk ke dalam wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Maka karena ini adalah sesuatu yang baik bagi tradisi tertentu, seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi kesehatan dan dampak-dampak yang ditimbulkan, maka makrumah ini atau bahasa lainnya muhtasinun, baik, itu belum tentu baik untuk tradisi atau keadaan saat ini, terutama ketika sudah ditemukan banyak sekali dampak-dampak bagi perempuan, dampak-dampak yang tidak baik.
Nah, maka kalimat makrumah di sini juga tidak bisa kita justifikasikan sebagai pelegalan khitan perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana pendapat ulama klasik. Nah, ulama klasik itu representasinya adalah ulama madzhabul arba'ah, ulama-ulama yang tergabung dalam 4 madhab. Karena yang 4 madhab ini pengikutnya banyak. Yang pertama kita lihat ya di PowerPoint saya ya. Saya pindahkan dulu ini. Imam Syafi'i, ya, atau yang kita kenal dengan madhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i dengan madhab Syafi'i menyebutkan khitan itu wajib bagi laki-laki, wajibun ala rijal, wan nisa jami'an. Begitu juga bagi perempuan juga wajib. Jadi kata Imam Syafi'i dalam madhab Syafi'iyah, khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, ayak to'a jami'al jildatallati tughdil khasafah hatta yankasifa jami'. Kalau bagi laki-laki, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk memotong yang menutup ujung penisnya itu sampai terbuka. Sedangkan bagi perempuan, qat'u adna juz'in minal jildatil lati fi a'lal farji. Memotong yang bentuknya seperti jeger ayam jago tadi, yang ada di atas klitoris perempuan tadi. Dan bagi Imam Syafi'i, khitan bagi perempuan hanya boleh dilakukan ketika dia masih kecil. Ya, ketika masih kecil itu ya Bu, maka ada anak perempuan itu usianya 3 bulan atau mungkin belum setahun gitu ya, sudah dikhitan. Sedangkan bagi Imam Malik, ya dengan madhab Malikiyah menyebutkan bahwa khitan perempuan itu adalah sunnah, baik laki-laki atau perempuan sunnah. Bagi Imam Abu Hanifah itu wajib. Ya, bagi imam lain ada yang menyebutkan itu makrumah. Yang tadi sudah kita jelaskan apa itu makna makrumah. Nah, karena memang pendapat ulama madhab itu sangat kuat dan di Indonesia rata-rata menggunakan madhab Syafi'i, ini menjadi tantangan bagi ibu-ibu nanti kalau pulang ke Indonesia atau bagi kami yang bergerak aktif di gerakan dakwah sosial dan perempuan anak untuk mengedukasi terkait dengan apa ya, kalau kita melawan arus dari madhab arba'ah ini kan susah ya Bu, karena kan ini sangat kuat ya di masyarakat kita, tidak mudah untuk menjelaskan. Tapi yang perlu ibu-ibu ketahui bahwa pendapat madhab itu bagi ulama-ulama madhab pun mereka tidak pernah menjustifikasi pendapat mereka paling betul. Imam Syafi'i itu pernah bilang seperti ini. Ini adalah pendapat yang saya yakini. Dan ini belum tentu salah, belum tentu betul. Kalau Anda ingin mengikuti pendapat ulama lain yang sekiranya menurut Anda itu dalilnya lebih kuat, itu boleh Anda tinggalkan pendapat saya. Itu kata Imam Syafi'inya sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa ijtihad para ulama madhab ini bukanlah ijtihad final yang kemudian kita harus ikut, pokoknya harus ikut kata imam madhab. Tapi kan nggak mudah ibu-ibu untuk menjelaskan kepada masyarakat kita. Maka di sini kita coba untuk mengupas sebetulnya dalilnya itu bagaimana kualitasnya. Ada beberapa dalil yang digunakan terkait dengan khitan perempuan. Ya, hadis-hadisnya ini ya Bu, dan kualitasnya nanti kita coba untuk lihat. Hadis yang pertama yang tadi saya sebutkan, sebentar itu ini mau habis baterainya. Ya. Hadis dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu adalah perempuan, istilahnya dukun wanita yang tinggal di Madinah jauh sebelum Nabi Muhammad menetap di Madinah. Ummu Atiyah itu menyebutkan di dalam hadisnya, Anna imra'atna kanat tahtadinu bil Madinah.
ya kan? Ada seorang perempuan dihitan di Madinah oleh Ummu Atiyah. Kemudian Nabi melihat itu. Apa respon Rasulullah? Beliau menyebutkan di dalam responnya itu, la tunhiki fa inna dzalika ahdalil mar'ah wa ahabba ilal ba'li. Jangan berlebihan, karena lebih nikmat ketika berhubungan seksual dan lebih dicintai suami kalau tidak berlebihan. Nah, hadis Ummu Atiyah ini yang meriwayatkan ada lima sanad. Yang pertama adalah Abdul Malik. Jadi Ummu Atiyah menyampaikan kepada Abdul Malik. Abdul Malik menyampaikan kepada Abdul Wahab. Abdul Wahab menyampaikan kepada Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan menyampaikan kepada Marwan. Kemudian menyampaikan kepada Sulaiman ad-Dimashqi. Kemudian yang terakhir adalah Abu Daud. Abu Daud itu adalah yang menuliskan dalam bukunya. Isi hadisnya seperti ini. Setelah dipelajari oleh ulama-ulama dengan metode mustalah hadis ya, ulumul hadis, disebutkan ada beberapa perawi yang kemudian masuk ke dalam perawi-perawi yang doif. Doif itu maknanya lemah. Jadi apa yang kenapa bisa lemah? Satu, mungkin hafalannya tidak bagus sehingga dia menjadi lemah, atau mungkin dia terbiasa berbohong sehingga dikatakan dia lemah. Nah, di sini ada beberapa istilah ya, ada beberapa nama maksud saya. Misalnya Abdul Malik. Abdul Malik itu kan yang pertama mendapatkan dari Ummu Atiyah. Abdul Malik itu dikenal sebagai ulama hadis yang banyak meriwayatkan hadis mursal. Hadis mursal itu ya hadis yang terpotong di salah satu jalur sanadnya, tidak sampai ke Nabi. Yang kedua ada namanya Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan itu dikenal sebagai perawi majhul. Majhul itu tidak diketahui siapa itu Muhammad bin Hasan. Jadi bagi ulama-ulama yang hidup pada masa itu, kalau disebutkan nama Muhammad bin Hasan, banyak yang tidak tahu siapa dia. Bahkan dalam pendapat ulama lain menyebutkan dia ini banyak meriwayatkan sebanyak 4.000 hadis palsu. Ya, karena kemudian kualitas perawinya ini ada 2 yang bermasalah, maka jatuhnya hadis ini menjadi dhaif jiddan, lemah sekali. Nah, bukan lemah saja tapi lemah sekali. Itu hadis yang pertama dari Ummu Atiyah. Hadis yang kedua itu dari Dohak bin Qais. Nah, dia menceritakan di kota Madinah ada perempuan namanya Ummu Atiyah, dukun perempuan itu. Nah, Ummu Atiyah itu Rasulullah berpesan kepadanya, kata Dohak ini ya, sunatlah tetapi jangan berlebihan. Isinya sama dengan yang tadi. Tapi setelah ditelusuri dari orang-orang yang meriwayatkannya, ada nama Alal bil Hilaj Aroki. Dia adalah perawi yang banyak ditolak riwayatnya oleh ulama-ulama yang lain. Nah, jadi hadis yang 2 ini, yang satu dhaif jiddan, yang satu ditolak periwayatannya. Kemudian hadis yang ketiga itu dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ya, dia juga bersumber dari Ummu Atiyah. Jadi semuanya bersumber dari Ummu Atiyah. Karena Ummu Atiyah itu adalah dukun perempuan yang suka menyunat perempuan. Ya, spesialis sunat perempuan. Nah, apa katanya ketika Rasulullah melihat Ummu Atiyah menyunat, dia berpesan kepada Ummu Atiyah, sisakanlah sedikit dan jangan dipotong semuanya. Karena akan membuat wajah perempuan itu lebih ceria dan disenangi suami. Nah, dalam pendapat ulama hadis, hadis ini ada perawi namanya Zaidah bin Abi al-Rokot. Riwayatnya juga banyak ditolak. Nah, kemudian hadis yang keempat juga sama, itu dari Abi Malih, di mana Abi Malih itu mendapat dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda,
al-khitanu sunnah lirijal, ya ini yang digunakan oleh MUI. Hadis ini digunakan sebagai fatwa yang dirumuskan oleh MUI untuk melegalkan khitan perempuan. Makrumatun linnisa, kehormatan bagi perempuan. Padahal makna makrumah itu bukan kehormatan. Kalau dalam pendapat Yusuf Qaradawi, makrumah itu maknanya adalah mustahsinun liba'dil dairah, ya. Jadi dia baik untuk satu tempat, satu tradisi dengan kondisi pada waktu itu, dan belum tentu baik untuk kondisi yang sekarang karena mungkin ditemukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian juga ada perawinya yang bernama Hajjaj bin Artoh. Dia itu adalah perawi yang mudalis. Mudalis itu suka menyembunyikan kecacatan hadis dan hafalannya sangat lemah. Kemudian hadis yang digunakan yang kelima adalah hadis tentang fitrah perempuan. Hadis ini sahih. Tetapi yang dimaksud dengan fitrah khitan itu tidak equal untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan kan juga nggak punya kumis, jenggot, maka nggak usah kosus sarif. Ya kan? Nah, jadi tidak bisa equal semua fitrah ini. Khitan itu juga tidak perlu. Kosus sarif tidak perlu. Yang perlu kan hanya al-istihdad. Al-istihdad itu kan mencukur bulu kemaluan. Taklimul atfar, memotong kuku. Natful abati, mencabut bulu ketiak, itu sama-sama equal. Tapi untuk dua ini tidak equal antara laki-laki dan perempuan, maka tidak bisa kemudian digunakan sebagai hadis untuk melegalkan khitan. Nah, kemudian hadis dari Aisyah. Hadis dari Aisyah ini juga sahih. Tetapi pemahamannya itu yang kemudian tidak sesuai dengan konteks hadis ini. Nah, di sini disebutkan hadisnya apabila seorang suami telah duduk di antara 4 percabangan perempuan dan khitan suami, khitan di sini maksudnya adalah alat kelamin. Alat kelamin suami dengan alat kelamin istri telah menyentuh walaupun belum mengeluarkan sperma, maka tetap wajib mandi besar. Jadi khitanul khitana itu tidak menyebutkan kebolehan untuk disunat, tapi lebih kepada makna alat kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, maka tidak bisa juga menggunakan hadis ini, ya, karena maknanya bukan dalam makna khitan memotong, tapi dalam makna khitan organ seksual. Nah, ini pendapat ulama-ulama klasik dengan argumentasi hadisnya. Kemudian, pendapat ulama-ulama kontemporer, ya Bu, ini Yusuf Qaradawi, ya. Nah, ini disebutkan bahwa khitan itu wajib bagi perempuan dan makrumah dalam hak perempuan laki-laki dan makrumah bagi hak perempuan. Tapi, ya kan, bagi kebanyakan ahlu ilmi itu ya kelompok cendekiawan, itu tidak wajib alaihin bagi perempuan. Gitu. Kemudian Syekh Ahmad Thayyib dan juga Syekh Tantawi, keduanya adalah Grand Syekh Al-Azhar, menyebutkan bahwa khitan perempuan mengandung mudorot yang sangat besar bagi perempuan dan mengurangi keharmonisan kehidupan rumah tangga perempuan, dan banyak yang salah dalam memahami dalil-dalil agama terkait khitan perempuan sehingga menimbulkan bahaya. Nah, Al-Azhar sebagai salah satu universitas Islam tertua di dunia juga sangat getol untuk mengkampanyekan tidak bolehnya khitan perempuan. Bahkan lembaga fatwa di Mesir, Darul Ifta, itu mengeluarkan fatwa mengharamkan. Kenapa diharamkan? Karena tidak akan tercapai maqasid syariahnya. Nah, fatwanya bunyinya seperti ini. Pada hari Kamis, Darul Ifta menyebutkan khitan perempuan haram secara syariat, sebagaimana ahli medis pun menyatakan bahayanya. Bahkan dalam pendapat Ibnu Mundir, salah satu ulama, menyebutkan tidak ada dalil yang valid terkait dengan kewajiban khitan untuk perempuan. Tidak ada juga dalil yang menyebutkan itu bagian dari sunnah.
Karena khitan hanya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Nah, kemudian ulama-ulama lain, Syekh Ali Jum'ah, Mahmud Hamdi Zakzuk, Rajab Bayumi, Abdul Muti, kemudian Mahmud Imaroh, Rifaat Usman, dan lain sebagainya, itu juga menyebutkan bahwa khitan perempuan tidak ada dalil yang sahih, yang sahih itu yang diterima, yang sah baik dari Al-Quran, hadis, ijma ulama. Bahkan Syekh Ramadan Buti, Ali Jum'ah juga menolak itu. Bahkan kemudian Syekh Ali Jum'ah itu menyebutkan bahwa khitan perempuan itu masalah keagamaan, bukan merupakan masalah keagamaan, tetapi lebih kepada masalah tradisi yang diwariskan dari generasi satu sampai generasi selanjutnya. Bahkan kemudian beliau menyebutkan tidak ada dalam catatan-catatan sirah nabawiyah Rasulullah menghitan anak-anak perempuan beliau. Tidak ada dalam catatan-catatan sejarah para sahabat Nabi juga menghitan anak perempuannya. Maka ini bisa menjadi landasan hadis, landasan dalil bahwa khitan perempuan bukan merupakan syariat Islam yang harus dilanggengkan. Nah, itu Bu. Nah, jadi kan sangat bertolak belakang dengan pendapat ulama madhab. Nah, baik ulama madhab ataupun ulama-ulama kontemporer ini, semuanya memiliki porsi yang sama dalam beristihad. Maka tidak ada yang lebih betul, tidak ada yang lebih salah. Nah, maka karena tidak ada dalil yang kuat, baik dari Al-Quran, hadis, ataupun kesepakatan ulama, ketika sesuatu itu tidak ada dalilnya, kembalikan, kalau dalam Al-Quran disebutkan, fas'al ahlu zikri, bertanyalah kepada yang memiliki pengetahuan tentang khitan. Siapa yang mengetahui pengetahuan tentang khitan? Yaitu ahli medis, baik dari kedokteran atau ahli psikologis. Bagaimana dampaknya kalau itu dilaksanakan kepada perempuan? Nah, ini. Kemudian sikap ulama dari organisasi masyarakat, sebetulnya kita itu tidak harus mengikuti pendapat satu fatwa ya, misalnya MUI. Kalau di MUI memang 90,9-nya itu menerima khitan perempuan karena tadi dalil-dalil yang sudah saya sebutkan dan kualitasnya. Tapi bagi Muhammadiyah dan juga bagi Nahdlatul Ulama, setelah mengkaji dalam kajian Bahsul Masail ataupun dalam kajian fatwa tarjih, itu mereka memiliki sikap yang sama, bahwa khitan perempuan itu tidak ada dalil yang bisa dijadikan landasan untuk melakukan khitan perempuan. Nah, Muhammadiyah sendiri ketika merumuskan sebuah fatwa, beliau Muhammadiyah tidak hanya melihat dari aspek bayani atau dari aspek teks agamanya, tetapi juga melihat dari aspek burhani. Burhani itu melihat dari aspek pendekatan ilmu pengetahuan dan juga melihat dari aspek irfani. Irfani itu adalah pendekatan dari aspek hati nurani. Jadi fatwa Muhammadiyah tidak hanya berlandaskan dari teks-teks dari Al-Quran ataupun hadis, tapi juga dikolaborasikan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan juga pendekatan hati nurani atau irfani. Nah, kemudian dalam Muhammadiyah sendiri, ketika merumuskan sebuah fatwa yang nanti kemudian menjadi sebuah fikih landasan hukum, itu berlandaskan kepada 3 tingkatan, harus melalui 3 tingkatan. Yang pertama adalah sebuah produk hukum itu boleh atau tidak harus berasal dari al-qiyamu al-asasiyah, nilai-nilai dasar yang bisa diambil dari Al-Quran. Nilai dasar dari Al-Quran misalnya nilai keadilan, kalau khitan berarti kan keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Nilai-nilai kasih sayang bagi perempuan, gitu kan ya. Nah, dari nilai-nilai yang dasar tadi yang diambilkan dari Al-Quran, nanti kemudian di breakdown ke dalam prinsip umum yang dikenal dengan usulul kulliyah. Nah, nanti contohnya seperti ini.
Nilai dasarnya tauhid, keadilan, kemaslahatan, atau kasih sayang. Prinsip umumnya kalau tauhid itu kemuliaan manusia. Keadilan itu persamaan egaliter ya antara laki-laki dan perempuan. Kemaslahatan atau rahmah, pemanfaatan potensi atau kasih sayang. Nah, nanti pedoman praktisnya lebih kepada misalnya kalau ibadah, haid, perempuan sholat di masjid itu boleh atau enggak gitu ya. Kemudian khitan perempuan. Kalau khitan perempuan dari aspek kemuliaan manusia, maka khitan perempuan itu kalau dilaksanakan bisa mencederai kemuliaan manusia sebagai seorang perempuan. Dari aspek al-musawamah itu juga ada prinsip ketidakadilan bagi perempuan, apalagi kalau alasannya mendiskreditkan perempuan sebagai objek atau subjek seksual. Dari aspek nilai kemaslahatan itu juga khitan perempuan itu kan tidak ada nilai kasih sayangnya untuk perempuan karena justru akan menimbulkan trauma, baik trauma psikis ataupun trauma dari fisiknya itu. Nah, ini nanti bisa dipelajari. Maka kemudian fatwa tarjih dalam tanya jawab agama jilid 2 yang ada di cetakan ke-6, nanti ibu-ibu bisa lihat di buku TJA. Fatwa tarjih itu tidak kemudian ujuk-ujuk apa, tiba-tiba itu ada. Tapi fatwa tarjih juga berlandaskan dari pendapat ulama-ulama terdahulu juga. Salah satunya adalah ulama Mahmud Saltut. Ya, Mahmud Saltut menyebutkan bahwa khitan bagi wanita tidak ada petunjuk dalil yang kuat. Maka dikembalikan kepada aspek dampak positif dan negatifnya. Nah, yang bisa menilai aspek dampak positif dan negatif ketika tidak ada dalil adalah mereka yang memiliki keilmuan di bidang medis ataupun psikologis. Ditimbang dari aspek kepositifan dan kenegatifannya tidak dapat untuk menganjurkan khitan perempuan. Ya, ini landasan-landasannya yang digunakan. Nah, ini landasan-landasannya ya. Kemudian landasan ketetapan yang lain dari surat An-Nisa ayat 125. Pertimbangannya, tekniknya itu ada teknik-teknik yang membahayakan perempuan, konsekuensi akibatnya juga membahayakan perempuan, dan lain sebagainya. Kemudian ini pendapat ulama dari Nahdlatul Ulama, kita skip ya. Ini juga sudah tadi saya jelaskan. Nah, sekarang tantangan di Indonesia itu ya ini Bu yang saya sebutkan tadi. Banyak yang mengikuti madhab Syafi'iyah yang mewajibkan khitan perempuan. Maka sulit juga kita mengedukasi. Kemudian mengikuti tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun. Ada perasaan tidak enak untuk tidak melakukan itu. Padahal itu membahayakan fitrah organ seksual perempuan. Ada juga yang beranggapan itu mengendalikan syahwat perempuan. Ya kan? Nah, ini karena memang pemahaman-pemahaman yang seperti ini yang kemudian menjadi salah satu tantangan bagi kita semua untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat kita. Nah, kemudian salah satu pendapat ya dari ahli, kan khitan perempuan itu rata-rata dilaksanakan ketika dia masih kecil. Padahal klitoris pada bayi perempuan itu kan ukurannya sangat kecil, bahkan hanya seujung kuku. Kalau ada sayatan sedikit saja, seperti memotong sepertiga penis, itu hampir sama. Bahkan bukan hanya sayatan, mungkin tergores atau terkena gigitan nyamuk kan bisa menimbulkan keloid bekas gitu ya Bu, yang tidak mudah untuk hilang. Jadi efek jangka panjangnya itu yang menjadi beban psikologis bagi perempuan. Dan biasanya dilakukan ketika bayi itu belum di usia 40 hari. Ya, maka ini menjadi sebuah keprihatinan. Nah, kemudian dari aspek irfani, kita kenapa kemudian mengharamkan khitan perempuan?
Karena kita prihatin ya kalau ada perlakuan yang tidak baik terhadap perempuan, ada sifat empati gitu kan ya, kemudian ada sifat kewajiban, sikap kewajiban orang tua kepada anak, yaitu bagaimana kemudian kita memberikan perlindungan bagi anak-anak kita, ya kan? Bahkan dalam beberapa kasus hitan itu juga dapat mengurangi kenikmatan seksual. Maka dalam tuntunan menuju keluarga sakinah, buku KS itu ya, tuntunan keluarga sakinah, disebutkan hitan itu bisa menyebabkan muasarah bil ma'ruf antara laki-laki dan perempuan itu menjadi masalah. Karena kemudian perempuan tidak merasakan kenikmatan ketika melakukan senggama dengan suaminya, padahal itu adalah hak bagi perempuan dan kewajiban bagi laki-laki untuk memenuhinya. Nah ini, ditinjau dari tujuan syariat, yaitu makosid syariat. Tujuan syariat itu kan mewujudkan kemaslahatan, menghindari bahaya. Nah, ada 5 tujuan syariat. 5 tujuan syariat itu menjaga agama, menjaga nafas itu jiwa, menjaga nasl itu keturunan, menjaga akal, menjaga mal itu harta. Maka kalau kita melakukan khitan perempuan, itu kita bisa membahayakan hifdun nafas, penjagaan terhadap jiwa-jiwa perempuan. Dan bisa membahayakan hifdun nasl, penjagaan terhadap keturunan. Karena mungkin ada beberapa yang tidak nyaman bersenggama, kemudian tidak mau, kemudian tidak bisa bereproduksi, dan lain sebagainya. Nah ini Ibu. Nah ini beberapa bahaya-bahaya khitan perempuan yang saya temukan dari beberapa penelitian di jurnal. Salah satunya ada yang kemudian menimbulkan infeksi, pembengkakan jaringan, kesulitan berkemih, ya. Kemudian mengakibatkan penurunan respon atau kepuasan seksual, nyeri ketika berhubungan, timbul frigid, bahkan dampak psikologisnya pun juga bisa dirasakan sampai anak itu dewasa. Oleh sebab itu ibu-ibu ya, penting bagi kita ya, terutama ibu-ibu bapak-bapak yang saat ini di negeri Australia ya, untuk mengedukasi, mendakwahkan, dan menjelaskan ketika ada yang kekeh bahwa ini ada hadisnya, jelaskan hadisnya itu dhaif jiddan, lemah sekali. Apa buktinya? Ini loh, sanad-sanadnya seperti ini. Kalau ada yang ngeyel dari aspek kesehatan, jelaskan dari aspek dampak-dampak kesehatan atau yang sudah terjadi. Misalnya di Mesir, di Sudan, itu ada yang sampai meninggal, Bu. Anak-anak perempuan yang setelah dihitan itu. Bahkan di Mesir itu, ibu negara pada zamannya Husni Mubarak itu berkampanye langsung untuk menolak hitan perempuan karena ada kasus perempuan sudah dihitan meninggal, Bu, pendarahan. Nah, ini ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Kita mungkin akan lanjut ke diskusi. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Ami ya untuk selaku moderator. Terima kasih Ibu Siti Majidah, luar biasa kali, Masya Allah. Ilmunya ini tadi dari awal, tiap slide itu isinya ilmunya luar biasa. Terutama mungkin bagi saya yang memang tidak tahu ya, ilmunya saya masih sedikit tentang ini, dan terus terang pengetahuan saya juga masih sedikit tentang apa sih itu khitan perempuan dan bagaimana sejauh apa bahayanya buat perempuan. Dan ternyata seperti yang disampaikan Bu Siti Majidah tadi, efeknya memang sangat banyak sekali ya ibu-ibu ya. Tapi ibu-ibu sekalian, saya yakin ibu-ibu ada yang ingin bertanya mungkin ya, atau ingin share pengalaman mungkin, silakan di-share karena waktunya tinggal sebentar lagi, sekitar 15 menit lagi. Monggo saya batasi dulu untuk maksimal 2 penanya. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa langsung open mic. Silakan ibu-ibu. Apakah ada yang bertanya atau mungkin sharing, ada pengalaman atau pernah mengamati fenomena di lingkungan sosialnya di tempat tinggal ibu-ibu mungkin?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti dengan boleh dan tidak bolehnya, Bu Yeni di sini juga sudah cukup lama. Waktu kita di CIDE, kita ada DPW-nya, sudah pernah mendatangkan dari kesehatan di pemerintahan gitu ya. Jadi itu tahun 90-an atau awal 2000 kalau nggak salah. Kita sudah membawa itu pembicara untuk mengasih tahu Australia melarang perempuan untuk di Kitan ini. Jadi dan yang itu Ibu Siti Masjah bilangin ada yang pernah di penjara begitu. Memang waktu itu sudah dibilangin tidak boleh perempuan yang lahir di Australia untuk di Kitan. Dan kalau perempuan tidak di Kitan di Australia, kalau dia bawa pulang ke negaranya atau ke Indonesia begitu, terus kan tidak ketahuan ya. Tapi kalau si anak sempat kasih tahu sama salah satu orang, kalau ketahuan sama pemerintah, itu bisa diusut. Jadi itu yang dibilangkan pernah penjara. Itu memang sudah 20 tahun yang lalu sudah pernah kita membikinkan suatu pembicaraan di masjid di CIDE dulu untuk ibu-ibu DPW. Jadi memang benar itu yang Ibu Yeni tahu ya. Kalau kita anak perempuan kita lahir di Australia dibawa ke Indonesia, kita kitan di situ. Nanti anaknya bawa ke sini, nanti kalau sempat dia bilangin sama teman atau siapa itu, bisa disu orang tuanya, gitu. Nah, jadi sangat itu tegas ya Bu ya di sana. betul. Jadi tidak waktu sekarang aja, tapi kalau sempat dia bilang berbicara sama teman-temannya, nanti temannya bilang sama ibunya, atau begitulah ya. Nah, jadi kalau ada nanti yang mensu itu bisa orang tua yang disu. Nah, jadi makanya ya begitu peraturan di Australia ya yang Ibu Yeni tahu. Tapi yang kemarin ada pembicaraan nggak tahu Bu Yeni sudah nggak ngikutin ya yang terakhir peraturan-peraturannya. Tapi itu peraturan itu memang sudah lama gitu. Ya sedikit berbagi ya yang tahunya Bu Yeni. Boleh saya tambahkan? Ya, Bu Andi. Ya, saya di Sydney ini bekerja sebagai support worker of FGM, jadi female mutilation ini. Ya. Jadi memang sebelumnya kan Ibu Ani almarhumah yang mengadakan ini. Kemudian saya lanjutkan, saya dan Ibu Siti Hadijah berdua dikerjakan sebagai casual worker untuk memberi penerangan mengenai khitan perempuan. Dan memang hukumannya itu 21 tahun untuk orang tua atau bidan atau dokter atau dukun lah yang menghitankan kalau di Australia. Dan kalau ketahuan dia pulang ke Indonesia terus balik lagi ke sini terus kemudian ada infeksi dan itu terjadi, orang tuanya yang akan dihukum selama 21 tahun. Betul. Ya, dan ini memang kejadiannya karena mereka menganggap Indonesia hanya di sedikit aja katanya. Tapi secara keseluruhan yang di Afrika yang tadi Ibu Majidah juga terangkan bahwa mereka itu labia minora, labia mayoranya itu dijahit habis, lubangnya kecil sekali. Jadi ketika mereka hamil dan mau melahirkan di Australia sini, pernah kejadian nurse-nya itu, bidannya itu sampai karena tidak mengerti bahwa itu adalah sunat, maksudnya perempuan itu, ibu itu disunat, jadi dia bayinya meninggal di dalam karena nggak bisa keluar, karena dijahit. Jadi sekarang di Australia ini
para bidan diberi penerangan untuk sebelum ibu itu melahirkan harus ditanya dulu apakah dia disunat atau tidak, dan difebulasi apa namanya, dibuka jahitannya dulu untuk dirawat supaya bisa melahirkan dengan normal. Jadi saya yang kemarin juga menyebarkan ini karena tanggal 24 ini Februari ini ada zero tolerance of FGM di Westmead Hospital. Yang itu yang saya kemarin sebarkan itu, barangkali ada ibu-ibu yang berminat. Begitulah Ibu Siti. Jadi memang di Australia ini agak keras karena melihat banyaknya penderita wanita yang menderita karena hitan ini. Betul. Ya, jadi masih sampai sekarang pun kemarin saya mendapat ini dari panggilan dari Western Sydney Local Health karena ada orang Malaysia yang mau menyunatkan anaknya. Jadi saya dipanggil, mengerti nggak bahasa Malaysia? Saya bilang saya mengerti, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara ini karena mungkin beda pendapat dengan Malaysia. Kalau yang ini saya kemudian karena saya tahu ada ceramah dari Muhammadiyah ini, jadi saya bisa terangkan bahwa menurut Indonesia sekarang saya tahu bahwa MUI membolehkan untuk menyunat, tetapi Muhammadiyah dan NU menyarankan untuk tidak melakukannya. Dan itu akan saya sebarkan insya Allah kepada seluruh warga Indonesia yang ada di Australia ini. Karena saya ya sebagai petugas kesehatan yang non-clinical ini worker. Begitu. Sekedar tambahan dari saya. Terima kasih Bu Yeni dan Bu Andi. Ini juga ilmu bagi kami semua, terutama kami-kami yang mungkin bukan permanen residen di sini ya, mahasiswa di sini juga mendengar kemarin ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di Australia bahwa dengan tegas itu ada zero tolerance terhadap hitan perempuan ini, dan memang dampaknya yang tadi disampaikan Bu Yeni dan Bu Andi memang luar biasa, dampaknya sangat berbahaya. Baik, karena waktunya sempit tadi saya sampaikan, mungkin ada yang raise hand, Mbak Noni, mungkin bisa disampaikan secara singkat, mungkin pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Waalaikumsalam. ini Ibu Siti Majidah penjelasannya. Memang kayaknya challenge-nya itu paling banyak di Indonesia ya. Alhamdulillah kalau di pemerintah Australia ini sudah sangat strict sekali. Tapi memang di Indonesia kan karena kita banyak mengikuti mazhab Syafi'i dan Syafi'i bilang begitu, seakan-akan kalau kita tidak mengikuti paham Syafi'i, ini kamu milih-milih ya mana yang suka main ini, kalau nggak suka tak milih mazhab lain, kan bilangin suka begitu kadang kan. Tapi ternyata sebenarnya kalau kita lihat kan Islam itu apa yang diharuskan jadi syariat, apa yang dilarang di dalam Islam itu pasti semuanya nggak ada mudaratnya buat kita. Nah, tapi kalau ternyata misalnya, loh ternyata ini kenapa sunat perempuan malah berbahaya? Bagus, ternyata kita berpikir lagi, ternyata memang yang kita anggap dalil ternyata bukan dalil. Nah itu ya. Jadi sebenarnya bahkan dalam beragama juga harus kritis ya. Karena kita yakin bahwasanya Islam cuma mensyariatkan yang ada manfaatnya, benefitnya bagi manusia, tidak akan bikin kita susah gitu ya. Alhamdulillah memang waktu dulu juga punya anak 10 tahun yang lalu perempuan di Australia, lahir di sini gitu ya. Ini mau dihitan di mana? Terus sudahlah, itu juga sunnah kan, untungnya nggak dikerjain akhirnya gitu kan. 10 tahun lalu mungkin nggak segencar sekarang juga tentang penyuluhan dari pemerintah Australia. Dan memang kurang ilmu juga ya, dan tidak mendengar bahasanya ada sisi lain yang menyatakan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i ternyata sebenarnya ada yang lebih dalam. Terima kasih banyak penjelasannya Bu Siti. Sama-sama. Terima kasih Mbak Noni untuk sharingnya. Ini saya benar-benar merasakan luar biasa, kami semua peserta di sini belajar sangat banyak hari ini, Bu Siti Majidah, karena penjelasan sangat clear, sangat jelas,
bagaimana kita jelaskan kok kok kita nanti ketika apa namanya ya menyampaikan ke teman-teman yang lain ini hadisnya dhaif. Dasarnya apa? Tadi jelas disampaikan dan nanti mohon izin nanti untuk PPT-nya bisa di-share ke kami ya Bu ya. Jadi Ya, kami pun siap, punya ya. pegangan berbicaranya pakai argumen yang jelas Ya. dan justru sangat-sangat jelas dan sangat clear pendapat dari Muhammadiyah bahkan dari saudara-saudara kita NU juga menyampaikan bahwa tidak menyarankan adanya sunat bagi perempuan. Bagi ibu-ibu yang aktif di bidang ini, Bu Andi, Bu Yeni juga punya, saya yakin jadi pegangan lebih kuat lagi ya Bu ya, dasarnya jelas ya. Oh, lebih mantap lagi setelah mengikuti kajian hari ini dan bagi saya dan mungkin teman-teman yang belum begitu paham sebenarnya. Saya sendiri terus terang nggak paham Bu, karena di praktek di daerah saya kebetulan Muhammadiyah juga sangat kental, jadi kayak saya nggak pernah mendengar kok di hitan gitu. Kayak apa? Saya nggak ada bayangannya. Dan tadi kita juga kami dijelaskan dengan gambar dan ilustrasi seperti itu. Oh, seperti itu hitan. Terus terang nih baru tahu saya hari ini seperti apa hitan perempuan karena memang tidak ada praktek itu di kanan kiri saya gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Siti Majidah atas ilmu yang di share kepada kami hari ini. Alhamdulillah benar-benar saya bersyukur bahwa kami semua dapat ilmu yang ini daging semua isinya setiap apa slide tadi. Sedikit saya ringkas apa yang kita pelajari hari ini, Ibu-ibu. Nanti jika salah mohon Bentar, Mbak. Jadi sekarang diingatkan. itu Ya, Komnas Perempuan ya. dan KPAI di Indonesia itu sedang berjuang supaya pemerintah Indonesia itu mau mengeluarkan regulasi terkait dengan pelarangan hitan perempuan. Dan itu masih ada penolakan terutama dari kelompok fatwa MUI tadi, dari kelompok-kelompok ulama di MUI tadi. Walaupun kemarin kan mengadakan halakoh di Kedubes Inggris ya, yang diundang itu sayangnya dari MUI tidak diundang. Yang diundang cuma dari Muhammadiyah dan dari Nahdlatul Ulama. Padahal kalau dari MUI diundang itu bisa bisa saling berdebat dalilnya ya, itu kan bagus ya. Karena MUI itu mengatakan ya walaupun doif, tapi kan ini tetap hadis gitu. Padahal kalau di dalam kaidah hukum Islam itu, ketika hadis itu doif, untuk masalah-masalah yang kaitannya tidak untuk fadha'il amal, ibadah-ibadah utama gitu ya, sebaiknya tidak digunakan. Ketika hadis doif itu ya jangan digunakan untuk ibadah, untuk apalagi ini kaitannya dengan kesehatan. Bahkan Quraisy Shihab itu mengatakan dalam salah satu wawancaranya itu di media sosial itu bahwa ketika ini dalilnya nggak kuat, maka ya kembalikan kepada ahli medis yang menguasai keilmuan terkait dengan kesehatan perempuan yang di hitan itu. Itu menjadi tugas yang paling berat itu untuk meminta pemerintah mengeluarkan undang-undang itu. Nanti mungkin ibu-ibu yang pulang ke Indonesia bisa lah. Kalau ini di Australia sudah seperti ini ya itu kan bisa nanti jadi masukan-masukan. Iya. Atau mau bikin penelitian ya kan benchmark hitan perempuan di Australia dan di Indonesia dari aspek hukum dan lain sebagainya. Ini bisa diangkat nih Bu, Iya. kerjasama dengan Aisyah, PP Aisyah ya Bu ya, Iya, karena bisa. kita mengkaji prakteknya secara kebijakan dan prakteknya di lapangan Indonesia dan Australia ini Iya, bisa betul. dipegang nih. Semoga ada yang benar-benar kita bisa melakukan ya Bu. Itu akan jadi kajian yang menarik ya Bu ya. Iya, Ini kami catat dulu nih Bu ya. Semoga ini iya, jadi penelitian bagus masuk jurnal. ya, Diterima semua di sini. ini kebetulan di sini di teman-teman Aisyah kita ada Bu Andi, Bu Yeni bisa jadi narasumber juga karena sebagai praktisi juga di sini ya untuk mempromosikan zero tolerance terhadap hitan perempuan ini. Baik, Baik, Insya Allah. terima kasih Bu Siti Majidah sekali lagi atas ilmu yang disampaikan. Karena waktunya sudah mepet, tinggal beberapa menit lagi. Izinkan saya untuk sedikit meringkas dari apa yang kita pelajari hari ini. Jika nanti ada kesalahan saat saya menyampaikan, mohon koreksinya ya Bu ya. Baik, jadi hitan ini sebenarnya memang anjuran gitu ya di Islam. Itu untuk laki-laki sebenarnya. Tantangan adanya hitan perempuan ini terus dilakukan saat prakteknya, terutama di Indonesia yang tadi kita sampaikan. Walaupun begitu di Australia sudah ada tindakan tegas, tetap saja ada beberapa yang melakukan. Itu memang ada beberapa faktor yang menjadikan adanya praktek hitan perempuan.
Beberapa di antaranya adalah karena budaya yang turun-menurun, kemudian ada yang berpendapat bahwa itu ada hadisnya dan dianggap itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan sunat pada perempuan, kemudian adanya rasa tidak enak begitu ya ketika itu sudah menjadi tradisi dan turun-menurun. Dan ada yang justru malah berpendapat justru itu akan membuat perempuan lebih merasakan kenikmatan ketika berhubungan seksual. Namun, ketika kita kritisi, ketika dikaji lagi, tadi yang disampaikan oleh Ibu Siti Majidah, bahwa sebenarnya kalau dari sikap Muhammadiyah sendiri, ketika kita menyikapi adanya praktek sunat pada perempuan ini, hitan pada perempuan ini, kita harus mendalami dengan lebih dalam lagi, dengan kritis lagi, dengan beberapa pendekatan tadi ya, dengan pendekatan bayani yaitu dari aspek agama, ketika ditelusuri ternyata hadisnya dhaif jiddan malah, dhaif jiddan benar-benar dhaif, benar-benar tidak bisa jadi kita pegangan untuk kita. Kemudian yang kedua pendekatan burhani, pendekatan dari ilmu pengetahuan, setelah dikaji dengan kajian medis ternyata dampaknya bagi perempuan, bagi kesehatan perempuan, kesehatan reproduksi perempuan itu juga tidak baik. Dan yang terakhir dengan pendekatan irfani, yaitu dengan pendekatan nurani, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kita melihat efeknya bagi perempuan kita, anak-anak perempuan dan perempuan. Bagaimana nanti bisa menimbulkan dampak psikologis yang tidak baik, menimbulkan sifat traumatis, ketika ada kekecewaan, baik secara fisik ya maupun secara psikologis, itu pun kita harus melindungi perempuan kita sendiri, perempuan dan anak-anak perempuan kita. Jadi di kesimpulannya sebenarnya dari Muhammadiyah sendiri tidak menyarankan atau justru malah menentang adanya hitan perempuan ini dengan melihat beberapa aspek tadi yang sudah dibahas kita dengarkan bersama-sama. Jadi PR buat kita seperti yang disampaikan Bu Siti Majidah, Bu Yeni, dan Bu Andi tadi, bahwa di lingkungan sekitar kita masih ada orang yang berpendapat bahwa itu adalah sunnah dan itu ada dasarnya. Tapi kan hari ini kita sudah punya pegangannya, kita akan lebih kuat lagi ketika kita berdebat tanda kutip ya, atau berdiskusi itu ada jelasnya ini loh. Dan sangat rinci, ini loh problemnya ada satu namanya ini, dia hafalnya tidak kuat, dia menyembunyikan kebenarannya dari hadis itu sudah ada kita pegang. Jadi kita sendiri akan lebih yakin ketika kita nanti bertemu atau mengedukasi teman-teman yang lain, baik di Australia maupun di Indonesia. Dan ibu-ibu, semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar menjadikan kita menjadi manusia yang lebih berilmu lagi dan menjadi bagian dari dakwah kita dalam hal kesehatan perempuan ini ya Bu ya, kesehatan reproduksi perempuan. Baik, terima kasih ibu-ibu peserta kajian hari ini atas atensinya, atas waktunya di tengah-tengah kesibukan bekerja atau di keluarga dan ada yang student juga. Semoga ilmu yang kita luangkan, tenaga yang kita luangkan, pikiran yang kita buka hari ini menjadi amalan untuk kita, amalan kebaikan kita. Baik, Amin. Ya Rabbil Alamin. baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8. Kita akan segera mengakhiri acara kita di hari ini. Namun sebelumnya mungkin saya bisa dibantu Mbak Yuyun atau Mbak Noni untuk menyampaikan sertifikat bagi Ibu Siti Majidah. E-sertifikat. Mbak Noni apa saya? Karena kami tidak bisa memberikan secara kertas gitu hard copy ya Bu ya, print out, jadi kami menyampaikannya e-sertifikat. Mohon maaf Ibu Siti Majidah sebagai bentuk apresiasi santai kami. saja. Sebagai bentuk Santai apresiasi saja, Bu. kami ya. Jadi sambil menunggu Teh Yuyun, jadi perlu kami sampaikan ibu-ibu semua, Ibu Aisyah, bahwa Bu Siti Majidah ini adalah ibu yang membantu kita untuk mengelola kajian kita berkali-kali ini dalam kajian khusus Fikih Perempuan Berwawasan Global dari PP Aisyah. Ibu ini yang menjadwalkan, Ibu Siti Majidah ini yang mengelola. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih Bu Siti Majidah tadi sampai hafal loh ya. Bu Siti Majidah ini kurang berapa pertemuan lagi yang ngisi siapa itu sampai hafal karena memang beliau yang membantu Iya. kita mengelola Saya yang absen repot di gitu ya Bu ya. PPA. Saya absen satu-satu. Iya di absen ini. Terima kasih Bu Siti Majidah. Ya, Baik, sama-sama. berikut kami sampaikan Ibu sertifikat dari kami sebagai bentuk rasa terima kasih kami, rasa sayang kami terhadap Ibu Siti Majidah yang sudah sharing ilmu pada sore hari ini. Oke.
Terima kasih Teh Sama-sama. Terima Yuyun. kasih, Nanti Bu. akan kami kirimkan. Ya. Baik, kita sudah tiba di penghujung acara. Mari kita tutup acara pada petang hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf jika dalam menyampaikan atau tutur kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat kita semua. Selamat istirahat Ibu-ibu. Terima kasih Bu Siti Majidah. Silahkan jika akan ada acara lagi setelah ini. Saya tutup kajian pada sore hari ini. Albiru manit taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama belum? Oh iya, kita foto dulu ya Bu ya. Silahkan dibuka dulu videonya. Oke. Akan dibuka videonya itu. Saya Ini saya dibantu juga ya Mbak Noni. Ya. Untuk Tadi Ibu sudah buka video semua. Apalagi ini Bu Emil, Devi, Mbak Fenty, Mbak Eni, Mbak Vega. Salat maghrib kali. Oh, gitu ya. halo. Assalamualaikum. Salam. baik, kita foto Mbak Noni dan saya ngambil foto dua-duanya nih ya buat backup ya. Silahkan senyumnya Bu. Biar kedengeran fotonya. Cekrik gitu ya. Oke. Mbak Noni juga sudah ngambil fotonya Mbak Noni. Udah satu tapi. Oke. Ini partisipan yang lain tidak kelihatan semua Satu, saya. dua, tiga. Baik. Terima kasih saatnya sholat maghrib. Terima kasih Ibu-ibu. Selamat sholat maghrib Ibu-ibu. Terima kasih Assalamualaikum. Bapak Jidah. Maaf lahir batin Ibu Terima semua. kasih, Sama-sama Jidah. Ibu. Heran di Terima kasih Majidah. untuk perhatiannya. Ya mudah-mudahan bisa ketemu dalam kajian yang lain. Amin. Ini dong Bapak Jidah. Insya Allah. Semoga bisa bertemu di Australia Bu Siti Majidah. Kami Amin. tunggu Ya di saya sini. pengen banget ya ke sana. Ya, Dengerin mudah-mudahan kajian ada kayak rezeki gini sana. seharian betah saya beberapa hari betah. Iya, iya, Keren iya. sekali. Ya, nanti kalau balik ke Jogja, kontak-kontak Iya. Mbak Ami. Main ke Insya PPA. Allah, insya Ya. Allah. Hmm. Insya Allah. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Terima Ami, kasih. terima Ya, kasih Bu semua. Andi, makasih ya Bu Andi. Sama-sama. Semuanya. Sampai jumpa bulan Ibu yang depan. lain, Kak Lisma, Ya. dan lain. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.